Seorang petugas panitia pemungutan suara sesuai protokol kesehatan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri berupa face Untuk shield. itu Pilkada 2020 tetap dilaksanakan di tengah pandemi Corona sebagai bentuk new normal di bidang politik. KPU harus menyiapkan perhelatan ini dalam era new normal karena Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Pro Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa kami menyetujui mosi pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Untuk selanjutnya ketiga pembicara kami yaitu saya Indika Nurmanindya selaku pembicara kedua, Mega Hani selaku pembicara pertama, Sylvie Sipayung selaku pembicara ketiga akan menyatakan argumen pendukung kami. Indonesia saat ini tengah melaksanakan pilkada di era new normal di sejumlah 270 daerah. Sebagian menyatakan bahwa tidak tepat melaksanakan pilkada di era new normal. Lantas apa itu new normal? Mengutip pernyataan Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, new normal ialah perubahan perilaku untuk melakukan aktivitas normal namun dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Sehingga sejatinya, apabila kita melakukan pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan, ini telah sesuai dengan hakikat daripada new normal. Sebaliknya, apabila kita menunda pelaksanaan pilkada, akan berimplikasi pada yang pertama, perlambatan dalam roda pemerintahan. Pelaksana tugas dalam menjalankan kewenangan memiliki batasan sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga nantinya daerah menjadi tidak optimal dalam menjalankan pemerintahannya. Yang kedua, akan terjadi ketidakstabilan politik karena sesuai dengan yang diatur dalam SE BKN tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas. Pelaksana tugas memiliki maksimal waktu selama 6 bulan untuk menjabat. Sedangkan kita tidak tahu kapan akan berakhirnya corona di Indonesia, sehingga ini berpotensi untuk ada pergantian setiap waktunya. Hal-hal ini Dewan Juri akan memberikan kerugian secara tidak langsung kepada masyarakat karena ketidakhadiran kepala daerah definitif. Untuk itu, kami sebagai tim Pro berpendirian untuk mendorong agar pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dilanjutkan, namun dengan mekanisme sebagai berikut, yakni yang pertama, melaksanakan setiap tahapan dalam Pilkada dengan menerapkan protokol kesehatan dan apabila melanggar maka akan dijatuhi sanksi administratif hingga pidana berupa teguran hingga denda. Yang kedua, kita akan menambahkan jumlah TPS. Yang ketiga, kita akan mendata apakah pemilih ingin memilih dari rumah atau ingin langsung datang ke TPS. Jika langsung datang ke TPS, maka kita akan jadwalkan sehingga tidak akan terjadi kerumunan. Jika memilih di rumah, akan didatangi oleh 2 orang anggota KPPS, membawa kotak suara, dikawal petugas keamanan dan ada saksi beserta panwas. Kami yakin mekanisme ini dapat dijalankan karena kita akan melibatkan berbagai kalangan, mulai dari KPU hingga masyarakat yang akan saling bahu-membahu dan saling melakukan pengawasan. Adapun tujuan yang kami ingin capai ialah terciptanya masyarakat yang kondusif meski di tengah new normal. Beralih ke para poin justifikasi, mengapa lantas kita harus melaksanakan pilkada di era new normal? Yang pertama ialah pentingnya peran kepala daerah definitif di tengah pandemi. Dengan adanya kepala daerah definitif, maka kebijakan yang dapat diambil relatif lebih luas apabila kita bandingkan dengan pelaksana tugas yang memiliki batasan. Hal ini penting mengingat kita tidak tahu kapan akan berakhirnya corona di Indonesia. Didasari oleh pernyataan WHO yang mengatakan bahwa corona dapat dikatakan berakhir apabila tidak ada penambahan jumlah kasus baru selama 28 hari. Tetapi jika kita berkaca pada keadaan Indonesia saat ini masihlah sangat jauh. Karena bahkan pertanggal 11 Oktober 2020, Indonesia mencatatkan lebih dari 4.000 kasus baru. Ini menunjukkan kepada kita ketidakpastian kapan akan berakhirnya corona di Indonesia. Sesungguhnya dengan menunda pelaksanaan pilkada, kita hanya menunggu sebuah ketidakpastian. Padahal peran kepala daerah definitif penting untuk pemerintahan daerah yang optimal. Poin kedua ialah hal ini merupakan hak dan kewajiban pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang tidak dapat ditunda. Di dalam ratifikasi ICCPR pada pasal 25 yang menyatakan pada intinya, setiap warga negara harus memiliki hak untuk memilih pada pemilihan yang berkala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa pilkada tidak dapat ditunda dan hal ini merupakan hak kita sebagai warga negara dari negara demokrasi untuk memilih pemimpin kita. Dan jika kita menggunakan adagium delaying justice is denying justice, maka penundaan pilkada merupakan bentuk penyangkalan terhadap pilkada yang merupakan hal penting di dalam negara demokrasi. Maka dari itu kami tetap pada pendirian kami untuk mendukung pilkada 2020 dijalankan. Terima kasih.
Apabila masih terdapat kekhawatiran dengan diadakannya pilkada di era new normal akan menimbulkan kasus-kasus baru positif COVID-19, kami menjamin dengan diberlakukannya mekanisme dan juga protokol kesehatan tertentu, maka kasus-kasus baru tersebut tidak akan terjadi. Terlebih hal tersebut dilakukan dari mulai kampanye yang berlangsung hingga pilkada selesai nantinya. Selain itu juga akan diberlakukan sanksi administratif yang tegas bagi para pemilih, calon, maupun petugas TPS yang melanggar aturan yang telah dibuat. Hal tersebut tentunya juga sesuai dengan pernyataan dari WHO yang menyatakan bahwa kepatuhan masyarakat merupakan cara paling utama dan penting dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Langkah yang dicanangkan oleh KPU untuk menyelenggarakan pilkada di era new normal juga bukan merupakan cacat logika publik. Apabila pilkada semakin ditunda, tentunya hal tersebut akan semakin memperkeruh suasana politik di setiap daerah yang ada. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu terdapat konflik antara Bupati Lumajang dengan Bupati Bolang Mongondo Timur terkait dana bantuan sosial. Bantuan tersebut digadang-gadang merupakan bantuan dari pemerintah pusat, namun dijadikan sebagai kepentingan pribadi semata untuk menyukseskan pilkada. Politik citra memang penting, namun hal tersebut harus sesuai dengan kenyataan atau fakta yang ada. Apabila tidak, maka hal tersebut sama saja dengan melakukan pembohongan publik. Kita bisa bandingkan, apabila pilkada ditunda, maka hal-hal yang tidak seharusnya terjadi dapat terjadi di negara kita ini. Selain itu, rakyat dan masyarakat juga membutuhkan pemimpin yang dapat menjalankan roda pemerintahan daerah seefektif mungkin. Kepercayaan rakyat kepada pemimpin juga diperlukan dalam situasi seperti saat ini. Terlebih dalam pandemi COVID-19 ini, banyak sekali hal-hal yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah mengenai ekonomi. Juga selain itu terdapat pembangunan infrastruktur dan juga masalah-masalah lain yang harus segera diselesaikan oleh kepala daerah. Untuk itu, sebaiknya pilkada memang dilaksanakan di era new normal ini. Dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa pemimpin daerah sudah memiliki waktu jabatan tertentu. Untuk itu, sebagai negara demokrasi yang menghargai dan melakukan apa yang diperintahkan oleh konstitusi, sudah sebaiknya kita melaksanakan anjuran yang ada dalam undang-undang tersebut. Apabila tidak, maka sama saja seperti kita mencederai konstitusi yang telah ada di Indonesia selama bertahun-tahun lamanya. Selain itu, jika kita menengok pada negara lain, terdapat 30 negara yang melaksanakan pemilu di era new normal seperti saat ini. Kita bisa melihat negara tetangga kita, yaitu negara Singapura. Negara tersebut mampu melaksanakan pemilu pada bulan Juli lalu dengan total pemilih 95,63%. Protokol kesehatan dan juga mekanisme yang ketat diterapkan dalam pemilu di negara tersebut. Agaknya sebagai negara tetangga yang juga berbentuk republik, kita dapat mencontoh Singapura supaya nantinya pilkada serentak di 270 kota di Indonesia dan juga kabupaten dapat terlaksana dengan baik. Dan juga kita dapat menerapkan prinsip dari demokrasi yang ada. Untuk itu kami menyetujui pengadaan pilkada di era new normal sebagai salah satu bentuk penerapan konstitusi dan juga untuk segera melakukan apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu seorang pemimpin yang dapat secara efektif menangani masalah-masalah yang ada di daerahnya. Dewan Juri yang terhormat, dalam perdebatan ini, apa yang menjadi titik tumpuan sehingga munculnya mosi ini adalah kepentingan antara kesehatan, hukum, dan politik. Bagaimana dengan kondisi kesehatan yang kini tengah mengalami krisis akibat pandemi, kita tetap dapat melaksanakan kepentingan hukum serta kepentingan politik. Kami sebagai tim pro menyatakan bahwa ini dapat berjalan, di mana politik dan hukum dapat berjalan dengan dinamisme dari kesehatan yang berubah menjadi sistem pandemik dengan pelaksanaan pilkada tahun 2020 pada era new normal.
Terdapat 2 poin justifikasi yang kami miliki. Yang pertama adalah sejalan dengan pentingnya peran kepala daerah yang definitif. Pada status quo, kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung mengalami penurunan dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan pandemi. Menurut survei Indobarometer, ketidakpuasan terhadap pandemi ini sebesar 84,3%, di mana ketidakpuasan ini terjadi karena masalah kebijakan inkonsisten, lambatnya pemerintah dalam mendistribusikan bantuan, data penerimaan bantuan yang tidak akurat, penanganan secara umum yang lambat, serta kebijakan pusat dan pembantunya yang berbeda. Kondisi sosial yang tidak dapat diprediksi, serta konflik sistem kepercayaan ini justru akan menimbulkan perilaku anomie yang disertai dengan tidak adanya kesadaran hukum. Contoh dari pelaku ini adalah menghiraukan himbauan pemerintah terkait COVID-19. Di mana ketika situasi ini terus berlangsung, maka yang akan terjadi adalah tidak terciptanya keselarasan antara kenyataan yang diharapkan dan kenyataan sosial yang ada. Oleh sebab itu, penting untuk dilaksanakannya pilkada. Terpilihnya kepala daerah yang diinginkan masyarakat melalui pelaksanaan pilkada akan mulai mengembalikan kepercayaan publik tersebut. Ketika publik telah mulai kembali percaya terhadap pemerintah, disinilah pentingnya peran kepala daerah yang definitif untuk memberikan secara total kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepala daerah definitif harus berhasil membuktikan visi dan misi mereka dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang tadinya hanya dapat dilakukan oleh kepala daerah yang definitif. Sehingga masyarakat dapat kembali mengikuti himbauan pemerintah hingga akhirnya akan terciptalah keselarasan antara kenyataan yang kita harapkan dan kenyataan sosial yang ada terkait penanganan COVID-19. Adapun poin justifikasi kami yang kedua adalah mengenai hak dan kewajiban pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan peraturan bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2012, nomor 11 tahun 2012, nomor 1 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan ada 12 azas penyelenggaraan pemilihan umum dan salah satunya azas kepastian hukum. Pelaksana pemilihan umum harus memiliki kepastian hukum sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pilkada pada Desember 2020 merupakan bentuk kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat. Kewajiban yang kami maksud adalah kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pilkada sesuai dengan azas yang berlaku. Salah satunya ialah azas kepastian hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan pilkada seharusnya pada bulan Desember. Ketika kita ingin melakukan penundaan pilkada, maka akan terdapat 2 pertanyaan ketidakpastian hukum yang timbul. Yang pertama adalah kapan akan dilaksanakannya pilkada. Yang kedua, apa mekanisme hukum terhadap kekosongan kedudukan kepala daerah ketika nantinya masa jabatan PLT telah habis. Oleh sebab itu, ketika pemerintah tidak melaksanakan pilkada pada bulan Desember 2020, secara tidak langsung pemerintah telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya untuk menyelenggarakan demokrasi yang sesuai dengan azas yang berlaku. Adapun implikasi yang kami miliki terkait efektivitas penanganan COVID-19 ialah kami menilai dari sisi bagaimana pemerintah berupaya untuk menangani kasus COVID-19. Negara kita mengandung sistem demokrasi yang desentralisasi. Kendali sosial akan sulit dikerjakan oleh pemerintah pusat sendirian. Oleh sebab itu, disinilah peran penting kepala daerah yang definitif sebagai tangan pemerintah pusat untuk menciptakan kendali sosial. Kendali sosial ini sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang patuh akan tata tertib new normal. Kendali sosial hanya dapat diraih ketika masyarakat itu percaya kepada pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pilkada. Sehingga berdasarkan justifikasi serta implikasi yang kami miliki, skenario terbaik kami adalah kami mampu untuk memenuhi kepentingan dari aspek hukum, politik, dan kesehatan. Sementara skenario terbaik yang dimiliki tim kontrak adalah ia mampu memenuhi aspek kepentingan kesehatan. Jangan sampai ketika kita terlalu fokus pada suatu permasalahan, kita lupa cara mengatasinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan pilkada dengan memenuhi protokol pada era new normal adalah jalan terbaik karena juga memberikan kita solusi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Sekian, terima kasih. Fiat Justitia et Pereat Mundus, hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh. Sekian pemaparan argumen dari tim Pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.